Arin ikut pulang. Aku seperti anak kecil yang akan ditinggalkan ayahnya pergi jauh. Aku memegang baju bagian belakang Abah yang berjalan menuju pintu keluar. Rin, kamu itu sekarang sudah jadi istrinya Yusuf. Masa mau ikut pulang sama Abah? Terus suamimu gimana? Aku dan Abah berdiri saling berhadapan. Mataku sesekali menoleh pada pria yang juga berdiri tengah memperhatikanku dan Abah. Aki Sanip dan istrinya sudah pulang terlebih dahulu. Tinggallah Abah yang terus merayuku untuk tetap tinggal bersama Yusuf. Pernikahan ini bohongan, Bah. Aku gak mau tinggal dengan dia, ujarku merajuk lagi. Abah menatapku tajam. Ia tidak suka aku menyebutnya pernikahan bohongan. Jangan pernah mempermainkan ikatan suci pernikahan. Tidak ada yang namanya pernikahan bohongan. Kamu, Abah menunjuk dadaku, istri dari Yusuf, lanjutnya membuatku menunduk. Suara derap langkah semakin dekat. Aku mengangkat sedikit kepalaku lalu menunduk kembali saat tahu Yusuf berjalan menghampiriku dan Abah. Enggak apa-apa, Bah. Yusuf izinkan Arin pulang bersama Abah. Mungkin Arini butuh waktu untuk menerima pernikahan ini, ujarnya seraya tersenyum. Aku mengalihkan pandangan pada jalanan yang sudah gelap gulita. Abah mengangguk dan kita pun keluar dari restoran Yusuf. Saat akan pergi, kulihat pria itu berdiri memperhatikanku dan Abah. Mungkin akulah istri yang durhaka itu, memilih pergi bersama Abah ketimbang tinggal bersama suamiku. Seperti yang Yusuf katakan, aku memang butuh waktu untuk menerima pernikahan ini. Setelah sampai di depan rumah, aku turun dan membukakan pintu. Abah mendorong sepeda motornya hingga masuk ke dalam. Selanjutnya, aku memilih pergi ke kamarku dan menumpahkan air mata. Aku menangis, merutuki nasib yang menimpaku. Seandainya aku menolak ajakan Dea, mungkin pernikahan itu tidak akan terjadi. Kenapa aku terlalu bodoh? Kenapa aku terlalu percaya sama orang lain, hingga orang yang aku percaya tega menjebak dan memfitnahku? Besok siang, aku harus menemui Dea. Aku harus menanyakan siapa dalang di balik semua ini. Karena aku yakin Dea pasti disuruh seseorang untuk melakukan hal itu padaku. Berbagai bayangan orang pun menari-nari dalam benakku. Mungkinkah Pak Anton, orang yang sirik karena usahanya sepi setelah adanya restoran milik Yusuf? Atau Hena, si mantan madu? Ataukah Mas Andri? Aku menjamak rambutku, frustasi. Kepalaku jadi sakit, mencari siapa dalang dari masalah yang aku hadapi saat ini. Saat akan memejamkan mata, tiba-tiba ponselku berdenting. Suara pesan masuk membuatku mengambil dan melihatnya. Keningku mengernyit saat membaca isi pesan yang terkirim ke ponselku. Aku hanya mengizinkanmu tidur 1 malam di rumahmu. Besok kamu harus kembali dan tinggal bersamaku. Selamat malam, istri. Aku gak mau. Rin, kamu baik-baik saja? Abah mengetuk pintu kamarku. Aku segera membekap mulut menggunakan telapak tangan. Tidak, Bah. Arin baik-baik saja, ujarku setengah berteriak. Kembali aku melihat pesan yang Yusuf kirim. Bunyi pesannya pun masih sama. Istri. Dia memanggilku dengan sebutan istri. Astaga, kenapa dia segampang itu mengatakan kalau aku ini istrinya, sedangkan pernikahan kita pun tak direncanakan. Tidak ingin terus-menerus memikirkan itu, aku segera membaringkan tubuh, mencoba untuk tidur meskipun hanya sebentar. Saat azan subuh berkumandang, aku masih terjaga. Sekuat apapun niatku
untuk memejamkan mata. Nyatanya mataku ini enggan untuk terpejam. Aku tak tidur sama sekali. Rin, Abah mengetuk pintu. Iya, Bah. Arin sudah bangun kok. Aku melipat selimut dan turun dari pembaringan, membuka pintu kamar, mempersilahkan cinta pertamaku untuk masuk. Setelah sholat subuh, jangan lupa bersiap ya. Kamu harus kembali ke rumah suamimu. Aku merengut kala Abah menyuruhku pergi dari rumah ini. Meski tidak berkata secara langsung, tapi ucapan Abah sudah cukup membuatku mengerti kalau aku harus pergi dari sini. Abah, jangan menolak, Neng. Ingat, seorang wanita sangat mudah membuat dosa. Salah satunya pergi dari rumah suami tanpa izinnya. Tapi Yusuf sudah mengizinkannya, bukan? Hanya 1 malam, berarti malam nanti kamu harus pulang. Abah tidak ingin anak Abah ini jadi istri yang durhaka. Bagaimanapun, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri, meskipun caranya memang membuatmu tidak suka. Aku menunduk dalam saat jemari Abah membelai rambutku dengan lembut. Detik berikutnya, aku mengambur ke dalam pelukan hangat seorang ayah, sekaligus ibu bagiku. Dah, jangan nangis. Abah mau ke masjid dulu. Kamu segera sholat subuh terus beberes. Abah mengurai pelukan dan pergi dari kamarku. Seperginya Abah, aku langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan berwudu. Selanjutnya, menunaikan kewajibanku sebagai seorang hamba. Seperti perintah Abah, aku membereskan baju-bajuku untuk dibawa ke rumah Yusuf. Tidak banyak yang aku bawa, hanya beberapa potong saja, sengaja biar aku punya alasan untuk datang kemari dan pergi dari rumah Yusuf. Pukul 6 pagi, aku pun berangkat dari rumah. Niat hati ingin pergi ke rumah Yusuf, tapi aku malah membelokkan motorku ke arah pantai. Bukan untuk mengambil ikan, melainkan untuk mencari udara segar. Beberapa kali aku menarik napas, lalu membuangnya perlahan, melepaskan sesak yang datang kian menderah. Entahlah, jika mengingat kejadian malam tadi, rasanya dadaku selalu berdenyut hebat. Astagfirullahaladzim, aku sudah janji sama ibunya Mas Andri, ujarku saat mengingat sesuatu. Ya, kemarin aku menyanggupi untuk memberikan uang pada mereka untuk mereka pulang kampung. Segera aku mengambil ponsel dan menelepon Ira. Untungnya dia mau mengangkat teleponku. Mbak, di mana? Kita sudah siap untuk berangkat, ujar Ira langsung tanpa jeda. Iya, Ra, aku lupa. Kamu sekarang lagi nunggu di mana? Biar aku langsung ke sana. Di depan pom mini, Mbak. Kita sedang nunggu angkutan umum, ujar Ira lagi. Aku segera mematikan sambungan telepon, menghampiri motor, dan langsung tancap gas menuju tempat yang disebutkan Ira. Sampai di sana, benar saja jika 3 orang itu sudah menunggu untuk berangkat. Mobil yang akan membawa mereka pun sudah berada di depan mereka. Maaf, aku telat, kataku seraya turun dari motor. Gak apa-apa, Rin. Kita masih belum berangkat kok. Aku mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompetku, memberikannya kepada ibu. Terima kasih, Rin. Kamu baik sekali. Maaf jika selama ini ibu dan anak-anak ibu selalu merepotkan kamu. Ibu juga minta maaf kalau pernah jahat padamu. Ibu menyesal, Rin, ujar ibu seraya terisak dalam pelukanku. Aku mengusap pelan punggung wanita parubaya itu. Aku sedang belajar ikhlas untuk memaafkan, juga untuk menerima kenyataan. Tidak berapa lama mereka pun masuk ke dalam mobil dan aku melihat kepergian mereka. Miris
Saat mereka akan pergi jauh, Mas Andri sebagai anak sulung dari ibu tidak ada untuk mengantarkannya. Mungkin rasa marah dan benci pada adiknya berimbas pula pada ibu. Bersambung.